إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia, nikmat dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dan kita akan memulai pembahasan bab baru, yaitu al-islahu bainan nas, memperbaiki hubungan atau memediasi ketika terjadi sengketa, terjadi masalah, terjadi gap antara dua orang atau antara beberapa orang. Karena memang Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk hidup rukun, untuk hidup baik satu sama lain tanpa ada masalah. Suatu saat kemudian terjadi masalah, ini suatu hal yang wajar karena dinamika kehidupan. Memang terkadang ketika kita berurusan dengan orang ada salah kata, salah sikap, kemudian terjadi persoalan di kemudian hari. Nah, besar dan kecilnya masalah itu tergantung dari apa yang disengketakan. Jika cuma senggolan biasa atau mungkin mohon maaf kita naruh mobil di depan rumah tetangga kita, ini mungkin hal yang sepele. Cukup mohon maaf Pak ya, semalam mau saya masukin karena hujan deras, jadi darurat saya taruh di sini. Oh ya enggak apa-apa, itu hal yang biasa. Cuman terkadang ini sampai pada satu titik di mana membuat seseorang itu atensinya ke arah sana. Baik itu masalah mal, mungkin harta, atau mungkin masalah kehormatan, atau mungkin masalah yang lainnya. Maka diperlukan seorang mediator yang berada di tengah-tengah. Dia tidak membela pihak sana atau pihak sini untuk mendamaikan, agar mereka bisa tersenyum kembali ketika tatap muka, agar mereka bisa saling melangkul dan bersalaman ketika mereka bertemu. Dan inilah cita-cita dari Islam yang ditunjukkan dalam aktivitas keseharian sebagai agama yang membawa rahmat bagi umat manusia. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, Imam Nawawi memulai hadis ini, ya, memulai pembahasan ini dengan hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ini adalah hadis sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap tulang persendian manusia, jumlahnya ada sekitar 360, alaihi shadaqah, harus disodakohi. Kenapa harus disodakohi? Sebagai bentuk syukur. Mari kita buat ilustrasi yang mudah. Kita oleh Allah ditidurkan satu malam. Kondisi capek luar biasa, sehabis pulang kerja. Kalau mata ini nggak bisa tertutup, nggak bisa tidur, alamat begadang. Kalau tengah malam masih bisa tidur, mending 1 jam 2 jam, ada waktu istirahat. Tapi kalau kemudian ada sebagian orang yang susah tidur, ya Pak ya, susah tidur. Bisa jadi karena ya mungkin ada masalah di kesehatannya atau hal yang lain, akhirnya kemudian dia tidak bisa tidur semalaman. Itu rasanya pagi-pagi mau berangkat kerja itu nggak enak sekali karena tidak bisa tidur. Tapi ini kemudian kita dimudahkan oleh Allah untuk tidur. Bangun-bangun kita dalam keadaan segar, sehat walafiat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki fresh. Apa jadinya seandainya pun kita bisa tidur, kemudian ketika kita menggerakkan tangan kita kaku, nggak bisa bergerak. Bukankah ini tulang persendian?
Maka hadis ini mengatakan sebagai bentuk syukur. Karena kalian ditidurkan oleh Allah tidak kebablasan sampai dipanggil malaikat maut, tapi dibangunkan lagi dan ketika bangun sudah fresh. Bahkan yang semalaman mungkin ada masalah yang berat, baik masalah di kerjaannya atau di tempat lain, dengan tidur paling tidak mengurangi beban dia. Berkurang bebannya, stresnya hilang, dia dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Maka Nabi menganjurkan ketika kalian mendapatkan anugerah dan nikmat ini, alaihi sodakoh, setiap tulang persendian itu harus dikeluarkan sodakohnya. Ini bukan soal nominal, ini adalah pengibaratan. Nabi memberikan ilustrasi, memberikan contoh, kesehatan yang Allah berikan itu mahal harganya. Kalau kalian mau mengganti kesehatan ini dengan rupiah atau mata uang yang kalian punya, kalian gak akan mampu. Bagaimana tidak? 360 tulang persendian itu harus dikeluarkan sodakohnya. Maka syukurilah. Nah, ini kalimat tersembunyi yang tidak diucap oleh Nabi. Syukurilah dari setiap karunia Allah berupa kesehatan ini. Karena tidak semua orang selalu diberikan oleh Allah kesehatan. Ada waktunya, ada masanya, drop kesehatannya, kemudian dia sakit. Ada masanya kondisi keuangannya turun. Kemudian dia harus pinjam sana, pinjam sini untuk menutup kebutuhan sehari-hari yang ada di rumah. Maka ketika kita sedang berada di atas, jangan terlalu jumawa, jangan terlalu sombong, jangan terlalu sok. Bersyukurlah, karena syukur itu akan menjadikan hati kita lebih tawadhu, lebih tunduk dan merendah. Jadi kita menjadi orang yang tidak terlalu meninggi. Mari kita lihat orang yang berada di bawah kita keadaannya. Dari situ kita akan menemukan, oh ternyata Allah melebihkan saya dalam hal pemberian, dalam hal karunia dari orang lain. Maka disitulah kemudian kita pandai dan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hazim, Ibnu Hazim, mohon maaf. Beliau rahimahullah mengatakan, ini bukan hadis, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Setiap anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada seorang anak manusia, tapi akhirnya nikmat ini, karunia ini, atau fasilitas yang Allah berikan ini tidak menambah kedekatan dia kepada Allah, fahiya baliyah, maka suatu saat ini akan menjadi petaka. Bukan diancam ya jamaah. Karena memang apa? La in syakartum la azidannakum. Ini kan kaidah dan rumus dalam kehidupan. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Tapi kalau kita kufur, sesungguhnya hukuman Allah itu sangatlah berat. Sudah diingatkan oleh Allah. Bagaimana bentuk syukurnya? Menjadi pertanyaan. Apakah cukup dengan hamdalah? Minimal dengan hamdalah. Yang kedua, setiap nikmat yang Allah berikan haruslah menambah kita lebih dekat kepadanya. Haruslah menjadikan kita lebih banyak beribadah, lebih banyak mengerjakan amalan sunnah. Sholat sunnahnya makin banyak. Kalau dulu mungkin sebelum dikasih oleh Allah transportasi yang bisa digunakan pulang pergi ke kantor, sholat duhanya 2 rakaat. Kemudian sama Allah dikasih, tambahlah dari 2 jadi 4 mungkin, atau 6. Kemudian sholat sunnahnya juga ditambah, tahajudnya juga ditambah. Sehingga kemudian balance jamaah. Maka makna kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun, ketika nikmat ini tidak digunakan untuk menambah pundi-pundi kebaikan di jalan Allah, suatu saat dia akan menjadi petaka. Ketika pundi-pundi rupiah terkumpul dalam nominal yang tidak sedikit, banyak. Tapi kemudian ini tidak ditasarrufkan, diarahkan kepada kebaikan untuk sedekah infak, ngasih anak yatim, masukin kotak infak, kemudian mungkin wakaf ya berupa Quran atau karpet untuk masjid dan yang lainnya. Suatu saat harta ini akan membuat pemiliknya celaka. Orang itu Pak kecenderungan kalau nominal rupiahnya banyak di rekening dan kebutuhan rumah tangga sudah tercover, mesti dia kepikiran melakukan hal lain. Apa itu hal lain? Apa yang membuat dia senang dan nikmat? Kalau tidak menambah dekat kepada Allah,
maka dia akan menambah jauh pundi-pundi rezeki yang Allah berikan ini. Makanya nyun sewu mohon maaf, kita sering menemukan di sekitar kita atau di lingkungan kita atau mungkin di sosial media kita temukan orang yang ketika rezekinya bertambah tapi kurang syukurnya, kurang dekat kepada Allah, justru rezeki ini kemudian menjadi petaka. Akhirnya apa? Dia coba-coba menggunakan obat-obatan terlarang karena rezekinya melimpah. Pakai ini, pakai itu karena stres dengan pekerjaan. Akhirnya kemudian kecanduan. Itu banyak. Ya orang-orang dulu yang mungkin sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu ketika masa jaya-jayanya dalam hal ekonomi tapi tidak di-manage, ini tidak bisa membuat dia lebih dekat kepada Allah, maka syaitan yang akan mengambil alih itu kemudian digelincirkan. Dan pada akhirnya, ya semua yang dia punya hilang. Maka ada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, inna min ibadi, ada di antara hambaku itu, lau idza agnaituhu, yang apabila mereka diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah ruah, banyak banget, afsadahul ghina, suatu saat rezeki ini akan merusak dia, merusak keluarganya, merusak lingkungannya, bahkan merusak pekerjaannya. Kapan ini terjadi? Ketika dia tidak pandai bersyukur dengan cara memperbanyak kebaikan dan ketaatan di jalan Allah. Karena ini harus berbanding lurus jamaah. Kalau tidak, syaitan yang akan mengambil alih. Karena potensi orang ketika mendapatkan pundi-pundi rezeki yang lebih itu, apalagi sudah ketutup semua kebutuhan keluarga. Dan sisanya masih banyak banget. Coba-coba, berawal dari penasaran, berawal dari pengen tahu. Kayak apa sih? Mohon maaf, dunia malam mungkin. Pengen tahu diskotik seperti apa sih? Obat terlarang seperti apa sih? Duit banyak ini. Karena kadang maksiat itu tertutup rapat ketika, mohon maaf, rezeki kita pas-pasan. Jadi jamaah, ada orang yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih rezekinya itu sesuai dengan kadar kemampuan dia. Yang apabila dibuka sama Allah, dikasih yang banyak, ruhnya belum siap, imannya belum siap, arus itu akan membawa dia kepada hal-hal yang tidak baik. Itu banyak kejadian jamaah sekalian. Baik orang-orang dulu maupun yang ada di sekitar kita. Ya, ini kita sharing. Ya, kita saling menasihati dalam kebaikan. Ada orang yang memang sama Allah ya segitu saja. Karena Allah tahu jiwanya lemah. Apabila dibuka pintu rezeki, justru dia terkena arus hal-hal yang tidak baik. Karena merasa kebutuhannya sudah tercover, istrinya sudah cukup, anaknya buat sekolah dan kebutuhan rumah sudah cukup, kendaraan sudah ada, rumah sudah ada. Wah, sisanya banyak ini. Buat apa? Cari kesenangan, jalan-jalan. Parahnya ketika kemudian arahnya sudah mulai bau-bau yang tidak baik. Bau-bau yang, mohon maaf, ada unsur dosa dan maksiatnya. Akhirnya baru kenal dunia malam. Akhirnya baru kenal obat-obatan terlarang. Coba sekali, coba dua kali, keterusan. Kemudian ya tergerus sampai habis total. Ini jadi persoalan. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah, bentuk syukur itu adalah banyak melakukan ketaatan di jalan Allah ketika pundi-pundi rupiah kita bertambah. Jadi ucapan Imam Ibnu Hazm tadi ya luar biasa sekali jika kita bisa menjaganya agar tidak terjadi kebocoran pada pola pikir kita. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah. Ini quotes, ini adalah rumus. Setiap nikmat yang tidak membawa kepada kebaikan dengan mendekatkan diri kepada Allah oleh orang yang mendapatkan nikmat ini, fahiya baliyatun. Suatu saat akan menjadi petaka, akan menjadi masalah. Memang ini bukan hadis jamaah, ini bukan hadis, tapi ini adalah ucapan seorang yang alim yang Masya Allah. Kalimatnya itu berat sekali, pendek tapi berat sekali maknanya. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah, ya, Nabi melanjutkan sabdanya, setiap tulang sulbi atau persendian anak cucu Adam itu diharuskan untuk dikeluarkan sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fisyams, setiap paginya ketika matahari terbit. Dan ini
ya bisa dibilang sesuatu yang memberatkan begitu. Tapi ini maksud dari Nabi itu adalah semua ini adalah karunia. Maka jadikanlah dia karunia yang Allah berikan ini dari nikmat sehat digunakan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka Nabi menyebutkan amalan-amalan apa saja yang bisa menutup dan membuat seseorang itu ya banyak melakukan kebaikan. Yang pertama yang beliau sebutkan ta'dilu bainathnataini shadaqah. Seseorang yang berbuat adil atas sengketa yang terjadi di antara dua orang. Jadi dia mediator. Dia tidak berat sana, dia tidak berat sini, memang betul-betul dia di tengah. Saya untuk menyelesaikan, Pak. Saya tidak ada kepentingan ke Bapak atau ke Bapak fulan yang satu lagi. Karena ini sudah mengganggu tetangga yang lain. Sudahlah, ada masalah apa sih? Kemudian diceritakan, kemudian dicari jalan solusi. Ini jamaah, ya, ini kebaikan yang pahalanya besar. Karena sodakoh itu tidak mesti seseorang keluar duit. Nabi menyebutkan ini sebagai bentuk sodakoh. Yang tadi bisa mengcover tulang persendian yang jumlahnya sekitar 360. Di dalam riwayat lain Nabi menyebutnya sekitar segitu jumlahnya. Jadi sodakoh itu tidak melulu orang yang mengeluarkan uang. Dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk mata uang yang lain, tidak melulu. Semua kebaikan itu maknanya adalah sodakoh. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini kita mengambil dan kita temukan di dalam riwayat yang lainnya, yaitu riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Nabi bersabda, ala ukhbirukum bi afdolin min darajati syam. Mau enggak kalian aku kasih tahu, kata beliau, dengan suatu perbuatan, suatu amalan, yang amalan ini menyamai pahala puasa, pahala sholat, dan sodakoh. 3 ibadah utama, ya, itu bisa disamai oleh amalan yang akan disebutkan oleh Nabi ini. Para sahabat itu ketika mendengar narasi dari Nabi, ala ukhbirukum, maukah? Semua serempak jawabannya bala. Mau dong ya Rasul. Karena beliau ini adalah, para sahabat ini adalah orang-orang yang paling bersemangat dalam kebaikan. Pokoknya apapun yang keluar dari lisan Nabi, itu berupa kebaikan, himbauan, mereka nomor 1 paling terdepan. Ya, jadi orang-orang yang haus kebaikan, orang-orang yang haus perbuatan baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, sholatu dzati al-bain, mendamaikan 2 orang yang sedang ribut, menjadi mediator 2 orang yang sedang bersengketa. Beliau menyebutnya, ketika melakukan ini dan kita tidak mengharap apa-apa ya kecuali ya sudahlah Pak, tetanggaan kok cuman urusan misalkan pot saja, nanti diganti, atau mungkin salah paham yang lain, atau mungkin suami istri yang sedang bertikai, kita tetangganya persis, ya, sampai mohon maaf ada yang pecah begitu, kita keep, orang-orang lain nggak ada yang tahu, apa sih Pak, ada apa? Kemudian kita dudukkan, ya, kita di tengah-tengah, istrinya maunya begini, suaminya maunya begini, selesai, mereka sama-sama ridho. Bukan permasalahan yang berat Pak ya, sampai terjadi perzinahan, bukan, tapi mungkin hal sepele, kemudian mereka bisa duduk bersama, kemudian mereka bisa akur. Ini kebaikannya menyamai sholat, menyamai puasa, menyamai sodakoh, digabung jadi satu, timbangannya sama. Nah, Nabi menyebutkan ilah. Kenapa? Kenapa ini sampai menyamai 3 hal ibadah ini? Beliau mengatakan, fa inna fasadatal bain hiyal haliko. Karena kerusakan yang ditimbulkan dari seterunya 2 orang itu adalah pemutus atau perusak. La aqulu tahliku syar, bukan berarti memangkas atau memotong rambut, karena al-haliko itu artinya pemotong, sesuatu yang dijadikan sebagai alat potong. Walakin tahlukuddin, tapi ini memotong dan memutus agama. Karena kalau orang sudah jadi masalah, ya, ada sengketa, diam-diaman. 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan seumur hidup tidak pernah tegur sapa, padahal tinggalnya sebelahan. Ini kan kurang bagus dan kurang baik. Apalagi tinggal di lingkungan sama, apalagi tinggal di satu rumah, apalagi mereka masih kerabat. Karena semangat Islam itu adalah menyambung silaturahmi, menyambung tali persahabatan. Dalam hadis Bukhari, Nabi mengancam, ya, la yadkhulul jannata qati'ur rahmin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Silaturahmi itu besar kebaikannya di sisi Allah. Karena dia membuat
rukun, membuat damai lingkungan yang ada di sekitar. Kita nyaman dan kita akan merasa enak tinggal di situ. Tapi ketika diputus, bukan karena kesalahan ya, bukan karena kita tidak mau silaturahmi, tidak. Ada orang yang memutus silaturahmi dan kita berusaha untuk menyambungnya. Dan kita berusaha untuk salam ketika ketemu, kemudian dia acuhkan. Nah ini Nabi SAW memberikan warning. Karena kalau ini sudah rusak, ya, satu orang ribut dengan yang lain, dengan yang lain. Jadinya tidak sehat orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Karena semangat Islam adalah semangat menyatukan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha shadaqah. Atau engkau menolong seseorang yang dia itu sedang menyiapkan tunggangannya, menyiapkan kendaraannya. Kemudian mengangkatkan barang dagangannya, mengangkatkan barang-barang dia atau memboncengkan dia, maka itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Wa tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Atau engkau bawakan barang-barang dia, itu juga dihitung oleh Allah sebagai pahala sedekah. Jadi tidak mesti dengan menggunakan uang. Wal kalimatut thayyibatu sedekah. Ngomong dengan bahasa yang baik, dengan narasi yang baik, ya, menggunakan diksi yang baik, ini juga sedekah. Tapi ini memang perlu kebiasaan dan kontrol jamaah. Karena nyon sewu mohon maaf kalau keseharian kita itu ya bicaranya serampangan, kemudian tidak mengontrol kata-katanya, sulit bagi kita mengendalikan lidah dan mengendalikan hati dalam satu waktu. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan ketenangan, bisa mengendalikan lidah dan hati dalam satu waktu, ketika kita bertemu dengan orang, kalimat-kalimat yang keluar itu insya Allah bisa kalimat-kalimat yang baik. Karena seseorang itu bersama dengan kebiasaannya. Kalau dia membiasakan diri di rumah, di lingkungan tempat dia tinggal, kalimat-kalimat yang baik yang keluar, maka ini akan menjadi sedekah. Terkadang orang itu tidak minta macam-macam dengan kita, cuman pengen didengar. Dan kita qadarallahnya belum bisa ngasih solusi. Maka ketika keluar kalimat, saya turut prihatin dengan musibah atau ujian yang menimpa Bapak. Saya ikut mendoakan, mudah-mudahan ada jalan keluar terbaik dan Allah bisa menyelesaikan secepat mungkin. Ini kan kalimat yang kita nggak bisa ngasih solusi secara konkret. Tapi ketika dikeluarkan, disampaikan dengan diksi dan narasi yang baik, mungkin membuat beliau terenyuh. Terima kasih ya Pak untuk doanya. Sampai menangis mungkin. Kenapa? Karena bebannya terlalu berat dan kita nggak mungkin satu persatu menyelesaikan karena ini terkait dengan mungkin keluarganya. Kita cuma bisa memberikan ya kata-kata yang baik atau kata-kata yang isinya adalah kalimat positif, memberikan semangat, memberikan motivasi. Ini sedekah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sedekah. Setiap langkah yang dilangkahkan menuju tempat sholat itu juga dihitung sedekah. Kalau kita kumpulkan hadis ini dengan hadis lain, orang yang melakukan perjalanan ke masjid, satu, ditulis satu kebaikan. Yang kedua, ditinggikan satu kedudukan. Yang ketiga, dihapus satu kesalahan. Ditambah ini, dihitung satu sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin banyak langkahnya menuju masjid, semakin banyak dia terhitung mengeluarkan sedekah, ditinggikan kedudukannya, dihapus satu kesalahannya, dan diberikan oleh Allah satu kebaikan. Ini pun diganjar oleh Allah dengan sedekah. Wa tumitul adza 'anit thariq sedekah. Menghilangkan atau menyingkirkan gangguan di jalan juga dihitung sedekah. Dalam hadis Bukhari jamaah yang semoga dirahmati Allah, bukan ini, riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Abu Hurairah ya mendapatkan hadis ini dari Nabi bersabda, bainama rajulun yamshi fit thariq. Ada seorang laki-laki yang dia itu berjalan ya di sebuah jalan, kemudian dia menemukan ranting. Dia ambil ranting itu ya, fasyakarallahu lahu faghafarallah. Allah berterima kasih kepada orang ini dan dosanya diampuni. Sepele, menghilangkan gangguan di jalan. Ini yang pertama. Yang kedua, perawinya Imam Muslim, mirip ya, isinya mirip, substansinya mirip. Ada seorang laki-laki yang berjalan, kemudian dia temukan syaukah, semacam duri. Kemudian dia ambil, dia buang, dia singkirkan biar orang-orang tidak kena.
Allah ampuni dosa dia. Kalau riwayat Imam Muslim ini, Allah masukkan dia ke surga. Masuk surga gara-gara duri, jemaah. Inggirkan duri. Yang ketiga, ini ada di Sahih Muslim juga, ada di Sahih Bukhari, berkaitan dengan imra'atun baghin. Imra'atu baghin. Seorang wanita yang berprofesi, mohon maaf, pelacur. Dia berjalan ya di padang pasir yang panas, fa min syiddatil atshi, karena apa ya, kehausan yang sangat, kemudian dia temukan sumur. Akhirnya dia masuk ke dalam sumur itu, kemudian dia minum. Ketika dia naik, ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya. Kenapa? Karena kehausan. Akhirnya dia masuk lagi, dia gunakan terompahnya, sepatunya untuk ngambil air, kemudian diberikan kepada anjing tadi yang kehausan. Gara-gara perbuatannya ini, dosanya diampuni oleh Allah. Tapi ini disclaimer, jangan sampai ini dijadikan alasan untuk seseorang melakukan perbuatan zina. Nanti juga diampuni. Lawang itu saja wanita ngasih minum, anjing diampuni. Beda kasus jamaah. Ya, kalau ini disengaja, kalau wanita tadi, ya dia totalitas, ikhlas memberikan itu dan melakukan itu. Apa poinnya? Ketika perbuatan yang dianggap oleh sebagian orang ini sepele, tapi dengan keikhlasan, tidak mengharap pamrih apapun, tidak mengharap tepukan tangan apapun dari orang-orang, maka nilai keikhlasan inilah yang cepat sampai kepada Allah. Kemudian Allah ganjar dengan ampunan dan surga. Jadi pelajarannya di sini adalah tidak ada pamrih. Bagaimana mau pamrih, mau nyari tepukan tangan? Orang cuma ngambil duri doang di jalan. Coba, kalau ada kita lihat misalkan batu di jalan. Kemudian ada pengendara yang turun, berhenti, batunya diambil. Apa ada orang yang kemudian tepuk tangan, ngasih jempol, ngasih duit? Tidak ada jamaah. Kenapa? Karena nganggap itu amalan remeh. Apaan sih? Kayak gitu doang. Tapi dia berpikir ini kalau dibiarkan, nanti ada yang kenceng naiknya, kemudian selip, batunya mental, bisa kena orang, kalau kena mobil bisa pecah. Kemudian orangnya bisa jatuh. Dia mikir sejauh itu. Atau ada oli yang tumpah misalkan. Kemudian ada orang, apaan sih ini macet? Ya elah cuma oli doang. Orang anggapnya remeh. Tapi karena remeh dilakukan, nggak ada pamrih, nilai ikhlasnya di hadapan Allah, totalitasnya itu tinggi. Karena tidak mengharap apapun dari manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengganjar dia dengan ampunan dan juga surga. Karena biasanya amalan-amalan yang dianggap remeh ini justru nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada pamrih, tidak ada tepukan tangan, tidak ada pujian dari orang-orang. Tapi jika kita bandingkan dengan amalan-amalan yang berat nilainya, potensi terjadinya riak dan sum'ah pun juga besar. Semacam umroh misalkan. Atau sedekah infak dengan nilai yang besar dan kemudian diumumkan. Ini kan ujiannya lebih berat begitu ya. Karena ketika disebut perbuatan atau amalan itu, kemudian berubah niatnya, bangganya luar biasa, ini kan jadi persoalan. Tapi coba bandingkan dengan orang yang mungkin melihat di sudut masjid itu ada sampah kecil, dia ambil. Kalaupun orang melihat, orang tidak akan tepuk tangan dan memberikan selamat karena dianggap sepele. Atau kita lagi masuk ke kamar mandinya masjid, mohon maaf, ada yang buang air nggak disiram. Kemudian dengan kerelaan kita dipencet itu tombol, nggak ada yang lihat Pak, nggak ada yang tahu kecuali Allah saja. Bisa jadi hal sepele ini yang kemudian kita ringan melakukannya, tidak ada niatan pamrih apapun kecuali karena Allah, mendapatkan nilai besar di hadapan Allah. Makanya seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, rubba amalin shaghirin tukabbiruhun niyah. Berapa banyak amalan itu yang sepele, kecil nilainya di hadapan manusia, tapi menjadi besar di hadapan Allah gara-gara niat. Contohnya hadis Bukhari tadi, seorang yang menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Hampir tidak ada yang tepuk tangan atau ngasih pujian kepada dia. Tapi kemudian dia lakukan. Dan justru ini yang akan membawa pada ampunan. Maka Islam menganjurkan jangan meremehkan amalan sekecil apapun. Karena kita tidak tahu dengan pintu surga, dengan amalan apa kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bisa jadi hal-hal yang mungkin kita sering lakukan tapi dianggap remeh. Oh, ternyata ini yang kemudian mendatangkan ampunan. Malah justru sesuatu yang besar
karena potensi terjadinya dilihat orang, kemudian berbangga diri, ada sifat ujub bangga diri muncul, justru itu kemudian tergerus kebaikannya karena niat kita yang tidak benar karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, tentunya nasihat ini tertuju kepada kami terlebih dahulu sebelum kepada jamaah sekalian, dan agar kita tidak menyia-nyiakan waktu kita, tidak menyia-nyiakan kebaikan yang ada di sekitar kita. Boleh jadi itu remeh, boleh jadi tidak dianggap oleh sebagian orang, tapi nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan soal besar kecilnya yang Allah lihat, tapi keikhlasan. Totalitas dia melakukan itu, apa dorongannya? Jika karena Allah, maka Allah akan mengganjarnya dengan pahala yang besar, tidak tanggung-tanggung sampai dimasukkan ke dalam surga, walaupun itu sesuatu yang sangat remeh di hadapan orang-orang, yang mungkin gak ada nilainya sama sekali. Tapi justru ketika dilakukan, besar di hadapan Allah, karena berapa banyak amalan itu menjadi besar atau menjadi kecil gara-gara niat, dan menjadi besar gara-gara niat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.